Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamet. Kali ini Kang Selamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Bangkar Sukma. Jasad itu membangkar. Sukma menuntut balas kepada siapapun yang hidup di atas tanah dari saksi kebiadaban. Cerita ini ditulis oleh QR Typing, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamet. Dan jangan lupa follow Instagram Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Bangkar Sukma. Si Tiba-tiba tangan Arsa bergerak dengan sendirinya. Sudah tidak merasakan keberadaan tangan Kak Eka yang sebelumnya ia pegang. Matanya perlahan terbuka melihat samar-samar Kak Eka sudah berada di pelukan Ni Amira yang sedang mengelus lehernya perlahan. Nini. Seketika Arsa sadar dan melihat jelas apa yang akan dilakukan Ni Amira dengan kilapan pisau tajam. Apalagi kini Arsa melihat Ni Amira sedang tidak sendirian, melainkan sudah ada sosok perempuan yang memberikan ancaman paling bahaya kepada dirinya dan keluarganya, yaitu Sukma Ayu. Jangan nih, jangan! Teriak Arsa sangat kencang membuat Ni Amira melihat ke arah Arsa, padahal tinggal Ni Amira putarkan pisau itu di leher Kak Eka. Dua-duanya saja Amira malam ini juga. Lebih cepat lebih baik. Tiba-tiba pintu jendela terbuka dengan kencang. Ni Amira langsung melihat ke arah jendela, begitu juga dengan Arsa. Sudah melihat seseorang yang memberinya kain putih berisikan keris dengan rambut gondrongnya bersama seorang lelaki tua yang baru pertama kali ia lihat. Perlahan masuk ke dalam kamar melalui jendela. Sekarang Amira tancapkan dan putar pisau itu di lehernya. Petunjuk demi petunjuk sudah Gama dan Budi dapatkan, walau hanya sebagian. Hilang nyawa dan teror menghantui siapapun yang terlibat dengan Sukma Ayu, apalagi teruntuk Gama dan Budi. Sudah ada luka di masa lalu yang datang menghampirinya. Pilihannya hanya satu, membereskan masalah satu persatu, termasuk Budi dan Bah Idim yang harus menyelamatkan terlebih dahulu Kak Eka yang sudah nyawanya itu di ujung tanduk. Benarkah Bah Didim Markadi itu tidak campur tangan terhadap kematian Sukma Ayu? Siapakah dalang dari semua kejadian masa lalu ini? Akankah waktu membuat Gama dan Budi lebih cepat berhadapan dengan Kisar Madi? Kita akan menjadi saksi bagaimana kelanjutan perjalanan Arsa bisa keluar dari beban tanggung jawab yang paling beresiko dalam hidupnya akibat ulah Pak Aji Prianto. Malam ini salah satu kamar di Rumah Putih menjadi saksi bisu untuk yang kesekian kalinya. Setelah bertahun-tahun lamanya telah terjadi kebiadaban manusia. Manakala kini pintu kamar yang masih tertutup rapat itu jendelanya sudah terbuka lebar. Baru saja dilewati dengan sangat mudah oleh seorang lelaki berambut gondrong dan lelaki tua. Melihat dengan jelas ketika sebuah pelukan seorang nenek pada cucu perempuannya. Bukan sebuah pelukan penuh kasih dan sayang, melainkan nenek itu akan segera menusukkan pisau tua yang tajam untuk menghabisi cucunya yang hanya tersisa 2 orang demi tujuan bersama iblis yang sudah mempengaruhi seluruh jiwa dan raganya. Terlebih dini hari semakin larut dan bersiap menyambut pagi untuk datang. Pandangan mata kaget Ni Amira tidak menyangka bahwa satu lelaki gondrong yang sudah disebutkan ciri-cirinya lengkap oleh Kisar Madi dan memberinya sebuah informasi bahwa bukanlah orang sembarangan, kini sudah berhadapan dengannya. Tatkala masih memeluk tubuh cucu perempuannya dan pisau tajam itu sebelum jauh dari lehernya. Dari mana Amira mereka tahu dan bisa masuk? Sekarang cepat habisi. Tangan Mang Idim langsung menahan tubuh Budi yang akan segera bergerak.
Mang Idim berpikir cepat jika saja salah langkahnya berhadapan dengan Sukma Ayu dan Ni Amirah, pertaruhannya adalah nyawa Arsa dan Kak Eka. Dua orang anak yang tidak bersalah apapun dalam tujuan gila almarhum Pak Haji Prianto. Tahan, jangan sekarang. Gerakan keris tubuh cepat. Bisik suara Mang Idim yang pelan namun terdengar jelas oleh Budi. Mau kalian apa? Saya tidak kenal dengan kalian dan tidak punya urusan apapun. Ni Amirah mulai panik karena melihat mereka berdua yang tidak ketakutan sama sekali. Padahal di belakangnya itu Sukma Ayu masih berdiri dan Arsa hanya bisa mematung, tidak bisa bergerak. Hanya melihat kebingungan kejadian di luar nalar seperti ini. Jelas ada urusan kalian dengan kami. Apalagi ketika ada manusia yang buta hatinya akan membunuh cucunya. Dengan mata yang kini terpejam, Budi sedikit demi sedikit bisa membuat Arsa menggerakkan tubuhnya. Bahkan wajah pucat dengan rambut panjangnya Sukma Ayu dibuatnya heran dengan kekuatan Budi yang mampu membuat kain lilitan keris itu terbuka sendirinya di tangan Arsa. Apa ini Arsa? Sakit. Bahkan Arsa kaget keris itu tanpa digerakkan olehnya tiba-tiba bisa menghujam ke arah samping bagian perutnya Amirah. Tangan Arsa bukan hanya menghujam saja, tapi memutar keris yang sudah tertancap itu. Sehingga dekapan Amirah kepada tubuh Kak Eka terlepas kalah dengan rasa sakit yang sedang dirasakannya. Sekarang Bud, sekarang. Sebuah tepukan yang seperti biasa Gama lakukan kini sudah dilayangkannya ke arah pundak Budi. Dengan langkah yang cepat lalu berlari sekuat tenaga melayangkan kedua kakinya pada bagian samping tubuh Ni Amirah yang langsung terlempar dari ranjang. Bahkan pisau yang tajam masih Ni Amirah pegang sudah berganti dan pindah ke tangan Budi. Tunggu waktunya di lawang saja, Ketih. Pastikan keluarga kalian selamat sebelum kalian menemukan keberadaan lawang itu. Dengan cepat Sukma Ayu menghilang masuk ke dalam ceceran darah dari bekas tusukan keris di samping perut Ni Amirah yang sekarang terkapar lemas di dekat pintu kamar beriringan dengan darah yang terus keluar. Mang Idim langsung mengangkat tubuh Kak Eka yang sama sekali belum sadarkan diri, malah kini mulutnya terus terbuka seperti sedang mencari nafas dengan bagian dadanya yang terus berdetak kencang. Masih bisa terselamatkan, bisik hati Mang Idim perlahan sementara Budi berjalan ke arah Ni Amirah yang tangannya menutup bekas tusukan keris agar darahnya tidak semakin banyak keluar. Dengar Nini biadab, saya Jalu Kertajasa. Orang-orang memanggil saya Budi dan saudara saya Dikjaya Adikundakama. Malam ini sengaja saya tidak akan menghabisi dengan cara seperti ini. Akan saya gantung satu hari nanti tubuh kamu seperti anak kamu Haji. Ucap Budi depan wajah Ni Amirah yang benar-benar ketakutan melihat setiap raut wajah Budi. Teriakan Ni Amirah kedua kalinya jauh lebih kencang manakala sayatan pisau yang sebelumnya dipegang Ni Amirah kini bersarang di bagian pipinya sebelah kiri membuat darah itu semakin jelas keluar dari kulit pipi tuannya. Agar kamu tahu rasa sakit darah yang keluar dari tubuh itu seperti apa. Budi, ayo. Arsa, ayo tinggalkan rumah ini. Akan saya habisi semuanya. Tarik tangan Budi pada tubuh Arsa yang sekarang bergetar, bahkan wajah Arsa masih sangat panik penuh dengan keringat. Mengikuti langkah Budi dan baru saja berhasil keluar dari jendela. Yang sebelumnya sudah Arsa buka kunci jendela itu atas perintah Pak Wahyu pada handphone yang masih ada di dalam saku celananya. Dengan langkah yang tergesa-gesa Bah Idim, Budi dan Arsa melewati halaman samping rumah putih yang luas penuh dengan rumput-rumput. Apalagi kini tidak akan lama lagi pagi segera datang. Namun Arsa dan Budi langsung dibuat kaget ketika melihat ke arah jendela yang masih terbuka itu. Sudah melihatnya Amirah dengan tangannya yang masih menutupi luka di perut dan bagian wajahnya itu sedang berdiri berdampingan dengan Ibu Elis, sedang membicarakan sesuatu dengan wajah yang serius. Ayo terus berjalan, mobil terparkir di sana. Pisau itu sudah kamu bawa, Bud. Sudah, Mang. Dari benda ini kita akan tahu di mana lawang Sancaketi itu berada. Ayo Arsa, ini demi keselamatan kalian.
Budi menarik tangan Arsa sudah memasukkan pisau yang sebelumnya dipegang oleh Ni Amirah ke bagian belakang. Tiba-tiba lampu gemerlap dan cahaya yang terang benderang dari rumah putih seketika padam membuat Budi dan Mang Idim semakin cemas. Bahkan Budi masih melihat Ni Amirah dan Ibu Elis mematung tidak bergerak sama sekali. Ayo cepat, bentak Mang Idim agar segera keluar dari halaman rumah putih karena merasakan sesuatu hal yang jauh lebih buruk akan segera terjadi. Bititin dan Mang Karno masih di dalam rumah. Arsa ingat dengan kedua orang itu yang selama ini menjaganya sebelum kedatangan Gama dan Budi. Teriakan suara Mang Karno dan Bititin yang sangat kencang terdengar oleh Budi, Arsa, dan Mang Idim. Namun Mang Idim hanya menganggukkan kepalanya pada Budi, memberikan pertanda yang mereka berdua pahami, lalu kembali berjalan dengan cepat, membuat Arsa penasaran kejadian apa yang sedang menimpa dua orang itu dari gelapnya rumah putih. Apalagi selama ia berada di rumah putih dan lama meninggalkan kos-kosan Ibu Warini. Hanya dari dua orang itu saja yang sering mengelilingi rumah dengan membawa sesajen, berdalih untuk keselamatan Arsa dan Kak Eka, sebuah wasiat dari almarhum Pak Haji Prianto. Dari jam dinding yang tertempel di ruangan depan rumah keluarga Gama, sudah beberapa kali Ki Dudui melihat ke arah jam. Tidak akan lama pagi segera datang dan waktu azan subuh akan segera berkumandang. Namun belum terlihat juga batang hidung Budi dan Mang Idim. Sedari tadi sepanjang perjalanan dari kampung Leles Sawalangan tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut Ki Dudui. Sementara Gama tidak berani untuk memulai pembicaraan, hanya raut kecemasan yang tergambar dari kulit tua Ki Dudui. Pak Wahyu melakukan hal yang sama, hanya duduk di sofa ruang depan. Di mejanya sudah banyak sekali kertas-kertas yang sudah sengaja ia kumpulkan. Apalagi sudah mengetahui Arsa dan Kak Eka akan dibawa oleh Mang Idim menuju rumah. Tumpukan kertas itu tidak lain beberapa data untuk mengetahui hubungan bisnis Pak Hendra dan almarhum Pak Haji Prianto yang dirasanya mempunyai keterkaitan erat. Gimana Kang, apa sudah ada kejelasan soal Pak Hendra? Suara Gama memecah konsentrasi Pak Wahyu yang sedang memisahkan beberapa kertas. 10 tahun terakhir memang melesat bisnis apapun di tangan Pak Hendra. Lihat ini Gam, maaf. Sebuah kertas berisikan data dari Pak Hendra sudah Gama lihat, membuat Gama teringat rentan tahun pengakuan dari Mas Haruni dan Bahdi di Markadi. Benar, tidak mungkin salah. Setelah 5 tahun ke depan Pak Hendra keluar dari rumah itu Gam, kemudian hilang tak kemana, hingga ketika Pak Haji Prianto bangkit dan mencuat ke permukaan, memegang dan menjadi investor dengan teman saya. Barulah Pak Hendra kembali terlihat. Ini cukup panas sekali. Pikiran dan prasangka Gama yang semakin yakin manakala belum lama mendengarkan pengakuan Bahdi di Markadi dan Mas Haruni tidak bisa menolak lagi bahwasanya data yang tertulis dalam kertas itu memang benar adanya. Terus saja Gama mencari nama-nama lain. Ini juga Gam, kaki tangan Pak Hendra adalah Joni. Selain itu hanya rekan-rekan bisnis saja. Gama hanya menganggukkan kepalanya saja. Data yang tertulis dari beberapa tahun ke belakang dan kenyataan malam ini sudah benar-benar sangat cocok. Terlebih benar adanya perihal nama Joni itu, yang baru saja bagian kakinya itu disayat oleh Budi. Seharusnya besok kalau cuti Akang selesai, Akang bisa mendapatkan banyak data lagi dari teman Akang yang berbisnis dengan Pak Haji Prianto dan dari anak-anak kantor. Lanjut Pak Wahyu menjelaskan dengan serius, membuat Gama benar-benar paham. Apalagi luka di lehernya Pak Wahyu itu sudah mulai mengering. Gam, kesini. Suara Ki Dudui membuyarkan pandangan Gama ke arah kertas. Ki Dudui sudah berdiri dan berjalan ke arah depan menuju pos jaga Mang Tahrim. Ada apa, Kek? Mending sudah merokoknya di sana saja. Ini angin pagi cukup dingin, nanti malam Mang Tahrim yang bangun. Kakek belum tenang sebelum Idim dan Budi datang. Apa kamu siap besok malam pergi mencari di mana Leweng Sancageti itu berada? Tangan Ki Dudui bergerak masuk ke dalam saku celana, bukan untuk mengambil rokok yang sudah tidak terhitung habis berapa batang, melainkan mengeluarkan sebuah kertas, lalu duduk di kursi yang biasa Mang Tahrim gunakan di dekat gerbang utama rumah.
Gama masih kebingungan dengan coretan-coretan Ki Dudui di atas kertas itu hanya sebuah hutan yang digambarkan tidak terlalu jelas dan beberapa patokan jalan tanpa nama. Hanya gambaran kasar dan itu belum pasti, Gam. Dari darah yang kemarin menetes di lantai keramik rumah. Tetapi kakek tidak habis pikir. Pandangan kosong kedua mata Ki Dudui menatap ke arah gerbang, merasakan kecemasan yang sama dengan Gama menanti kedatangan Budi. Gama hanya menarik nafasnya cukup dalam mempertimbangkan hal yang akan ditanyakannya. Apalagi setelah melihat goresan pertanda di mana lokasi Leweng Sancageti itu berada. Dari kejadian ini kakek jadi ingat. Dulu buyut kamu bilang dan cerita ada nama iblis yang semoga bukan ini gambarannya yang menimpa Arsa. Seketika ucapan Ki Dudui terhenti begitu saja. Kedua tangannya sudah melipat menahan terpaan angin dingin menuju pagi. Hanya suara dengkuran tidur Mang Tahrim yang tersisa dan Gama dengar dengan jelas. Maksudnya kek? Gama belum paham. Butuh beberapa hari untuk menyusun kepingan cerita dulu Kilang Samana pada kakek. Apalagi daya ingat kakek sudah tidak muda lagi. Huskal nama iblis itu tugasnya sederhana tapi paling berbahaya. Apa dan kenapa berbahayanya, kek? Gama perlu tahu. Hal itu membuat Gama semakin penasaran. Tidak jarang ketika mendengar mendiang nama buyutnya jika keluar dari mulut Ki Dudui selalu membuat bulu pundak Gama berdiri. Termasuk nama baru yang keluar dari mulut kakeknya itu langsung Gama ingat. Kita sembuhkan dulu Eka, setelah itu semoga saja tidak keburu kamu pergi. Ciri-cirinya dan nama iblis itu nanti Idim pastikan dulu dari pertanda yang ia bawa dari rumah putih itu. Nafasnya sudah sesak. Sejak keluar dari halaman rumah putih, kondisinya semakin memburuk. Dengan tergesa-gesa, Mang Idim langsung membawa Kak Eka masuk ke dalam rumah. Bahkan Budi yang menutup gerbang rumah kembali. Pak Wahyu ada di dalam menunggu Arsa. Cepat cari tahu perihal Pak Hendra sebelum kakak kamu membaik keadaannya. Arsa sudah melihat langsung satu persatu orang-orang yang membantunya selama ini. Orang yang bahkan membawanya sekarang ke rumah Gama. Pak Wahyu langsung melambaikan tangannya berkali-kali ke arah Arsa. Arsa seperti terselamatkan separuh hidupnya setelah menghadapi semua keanehan yang terjadi pada keluarganya. Hingga berbuah hilang nyawa bapak dan adiknya, harapan hidup kembali dalam dirinya hadir. Walaupun harus berjalan bersama kecemasan dan ketakutannya, tidak bisa tahu dalam dirinya itu bisa hilang atau akan selamanya ia rasakan. Tolong Pak Gama, selamatkan keluarga Arsa. Kak Eka, sebelumnya hidup kami baik-baik saja walaupun benar-benar sulit. Air mata Arsa menetes. Dinginnya udara pagi tidak berlaku untuknya. Melihat sendiri bagaimana Ki Dudui, Mang Idim dan Budi sangat tergesa-gesa membuat Kak Eka untuk sadarkan diri. Tidak ada yang tidak mungkin dalam kehidupan ini, Arsa. Selamat dan tidaknya bukan di tangan saya atau Budi. Semua atas kehendak pencipta bumi dan segala isinya ini. Selesaikan apa yang perlu kamu ketahui perihal almarhum bapak kamu dengan Pak Wahyu. Di sini kamu dan Kak Eka tidak punya banyak waktu. Gama berusaha menguatkan hati Arsa yang sedang dalam keadaan ketakutan. Tiba-tiba teriakan sangat kencang Kak Eka sudah Gama dan Arsa dengar membuat mereka berdua langsung berlari menuju rumah. Walaupun sebelum berbalik badan ke arah rumah, Gama melihat sepintas dari dua bola matanya ada seseorang yang sedang berada di paling ujung pagar rumah. Urus Kak Eka, Gam, yang di luar urusanku. Berikan ini pada Mang Idim atau Ki Dudui.
Budi sambil berpapasan dengan Gama memberikan pisau tua yang sudah dibungkus oleh koran yang berada di mobil sebelumnya. Hal itu juga disaksikan oleh Arsa manakala masih ingat benda itu digunakan oleh Ni Amira untuk menyayat leher Kak Eka. Budi langsung berjalan untuk memastikan keadaan rumah terlebih dahulu, apalagi Budi juga sudah merasakan apa yang sebelumnya dirasakan Gama dan terngiang-ngiang ancaman Sukma Ayu. Tunggu waktunya di leweng Sancageti, pastikan keluarga kalian selamat sebelum kalian menemukan keberadaan leweng itu. Ini kayak mungkin dari sini lokasi leweng Sancageti bisa kita ketahui. Bukan sekedar itu, pastikan juga semua yang ada di tempat itu. Setiap garis dan lekukan pusaka mempunyai cerita dan tujuan tertentu. Kenapa benda itu ada di tangan kita juga? Ingat, rencana dan jalan pencipta melebihi apapun. Ki Dudi menganggukkan kepalanya seperti mengulang perkataan buyut Gama pada zaman dahulu. Gama hanya menganggukkan kepala menyetujui apa yang dikatakan Mang Idim dan Ki Dudi. Ia perlu menahan diri dan bersabar sebelum petunjuk lainnya datang. Tidak habis pikir sah kakak kamu menjadi seperti ini. Pak Wahyu tiba-tiba mendapati dengan jelas wajah Kak Eka dengan sangat pucat. Persis kulit-kulitnya itu seperti tidak mempunyai nyawa. Ini tidak seberapa Pak Arsa melihat semua keanehan yang menimpa Kak Eka. Padahal belum cukup waktu pikiran Arsa dibuat trauma oleh kematian Bapak dan Dinda. Maaf Kang, lebih baik selesaikan pencarian data terkait almarhum Pak Haji Prianto dan Pak Hendra. Biarkan Eka Gama yang jaga sementara, sebelum kakek dan Mang Idim selesai sholat berjamaah. Tubuh perempuan yang sedari awal merasakan kejanggalan selama di rumah lama dan rumah putih itu kini masih memejamkan matanya. Nafasnya sudah sangat sesak, keringat tidak berhenti mengalir di bagian wajahnya, membuat Gama hanya memandangnya dengan penuh belas kasih. Sulit sudah dibawa. Bisik hati Gama perlahan meratapi keadaan semakin memburuknya Kak Eka. Di meja yang sudah bertumpukan kertas Pak Wahyu dan Arsa, silih berganti menunjukkan jari-jarinya pada kertas itu. Bisikan-bisikan suara Pak Wahyu hanya dijawab anggukan kepada Arsa, walaupun beberapa kali Gama mendapati Arsa terlihat cemas ketika melihat ke arah handphonenya. Beruntungnya pagi sudah tiba, Gam. Pekarangan depan sudah hampir dipenuhi kiriman-kiriman Ki Sarmadi, berniat membuat kacau rumah ini. Suara Budi membuyarkan tatapan Gama langsung duduk di dekat Kak Eka yang terbaring di ruang tengah rumah. Ada baiknya tidak menghabisi Joni malam tadi, Bu. Jadi kita tahu siapa saja yang berperan di masa lalu, termasuk keadaan Badi di Markadi dan Mak Saruni. Sesuai ucapan Ki Dudui, di hadapan kita bukan sekedar Ki Sarmadi, ada Ni Ito juga, Bu, yang sudah menanti. Hal itu membuat hati Budi merasa bersalah dengan Gama mengucapkan nama Ni Ito, karena ada satu hal yang belum bisa Budi katakan pada Gama. Apalagi di hadapannya sekarang tubuh Kak Eka yang masih terbaring. Ada saatnya kau maafkan. Tiba-tiba mulut Kak Eka terbuka dengan sendirinya. Terlihat Ki Dudui dan Mang Idim sedang berjalan ke arah Gama dan Budi, membuat mereka berdua menyangka hal itu akibat dari Ki Dudui dan Mang Idim. Begitu juga Pak Wahyu dan Arsa yang mendengar jelas suara itu langsung melihat ke arah Kak Eka. Kamu bawa gelang gengge itu, Gam, lakukan sekarang. Mumpung seisi rumah ini belum bangun. Dengan cepat Budi membangunkan tubuh Kak Eka dari samping, membuat Gama dengan mudah sudah berada di belakang tubuh Kak Eka. Tangannya perlahan mengeluarkan gelang gengge dari saku celananya. Apalagi Gama sudah melihat tiba-tiba Meong Hideng sudah berada di depan kamar kerja Gama. Sudah ada, Gam, jangan cemas. Bisiki Dudui tepat di dekat tubuh Gama mengetahui keberadaan Meong Hideng tersebut. Baru saja gelang gengge itu Gama genggam dan belum melakukan satu hal yang biasa ia lakukan, tubuh Kak Eka sudah bergetar. Tolong lepaskan, saya ingin bebas, Ki, tolong. Maaf, itu bukan suara Kak Eka, Kek.
Saud Arsa perlahan. Tiba-tiba yang sudah berada di dekat Budi bersama Pak Wahyu mendengar suara kakaknya itu sudah jauh berubah. Ki Dudui, Mang Idim dan Budi hanya menganggukkan kepalanya saja, apalagi Mang Idim langsung menahan tubuh Budi agar tidak bergerak melakukan sesuatu. Dekatkan saja, Gam. Gama langsung mendekatkan gelang genggenya ke bagian punggung Kak Eka, membuat tubuh Kak Eka bergetar kembali dan ingin bergerak. Namun kalah kuat dengan tenaga Budi yang sedang menahannya itu. Saya ingin keluar dari tubuh ini. Saya ingin lepas dari tuan saya. Ampun, saya hanya disuruh, Ki. Ampun, pulangkan saya. Suara yang jauh lebih menyeramkan sudah Gama dengar, apalagi mata Kak Eka tiba-tiba terbuka dan langsung melotot ke arah Budi. Namun hitungan detik, kepala Kak Eka menunduk. Siapa dan katakan dari mana? Saya takut. Tuan Huskal dan Ki Sarmadi. Kepalanya perlahan menoleh ke arah Gama. Sosok dalam tubuh Kak Eka benar-benar ketakutan menyebutkan nama itu, membuat Gama langsung kaget, apalagi belum lama Ki Dudui menyebutkan nama yang sama, bahkan menjadi salah satu kekhawatiran terbesarnya. Katakan di mana tempat tuan kamu itu, cepat. Kak Eka hanya menggelengkan kepalanya berkali-kali, bahkan kini malah teriakannya sangat kencang dari mulutnya. Manakala Gama menekan gelang gengge itu di punggungnya, disusul suara tangisan Kak Eka. Kepala Ki Dudui mengangguk ke arah Budi, membuat Budi langsung mencengkeram kepala Kak Eka sambil matanya terpejam, mengusap wajahnya dengan perlahan. Harusnya Idim sudah tahu, Kek. Suara nafas ngos-ngosan sudah terdengar keluar dari hidung dan mulut Kak Eka berbarengan dengan Dewi, Teh Anggi dan Bu Mulyani baru saja keluar dari kamar mereka masing-masing. Di mana ini, Sah? Siapa mereka ini? Kak Eka sudah sangat panik, sudah dikelilingi orang-orang yang baru ia lihat. Tenang, Kak, mereka yang akan menolong keluarga kita. Dinda, Bapak, kasihan, Sah. Ucap Kak Eka, namun Ki Dudui memberikan satu gelas air minum. Tubuhnya tiba-tiba lemas. Biarkan dulu untuk seharian ini istirahat. Kita urus yang lain. Nama itu sama Kek dengan yang kakek sebutkan. Bukan hanya sama, Gam, tapi yang menerima persembahan Ki Sarmadi. Urus dulu Eka, pindahkan saja ke ruang kerja kamu. Tinggal tempat itu yang akan kakek cari terlebih dahulu, agar kamu bisa ke sana secepatnya malam ini juga. Ki Dudui menepuk pundak Gama. Untuk kesekian kalinya Ki Dudui masih merasakan sebuah kecemasan pada Gama, karena tidak ingin cucunya itu harus bernasib sama dengan buyutnya di masa lalu. Setiap menghadapi masalah seperti ini, Gama dan Budi hanya bisa bersila cukup lama di musola setelah berjamaah ibadah, meminta segala perlindungan dan pertolongan Pencipta, lebih memasrahkan apa yang sedang dihadapinya saat ini. Yang mereka berdua butuhkan selanjutnya adalah petunjuk. Mereka berdua sama-sama penasaran dengan dalang utama di balik Sukma Ayu ini. Apalagi bagi Budi, dirinya sudah menahan kesabarannya berkali-kali untuk membereskan semuanya. Sesuai ucapan Gama dari Ki Dudui, harus sampai ke akar-akarnya. Embun yang perlahan jatuh dari dedaunan bunga indah di depan rumah Gama tidak berbanding sama dengan suasana di dalam rumah keluarga besarnya. Manakala sinar mentari muncul dari arah timur seharusnya membawa kehangatan, kini semua orang yang berada di rumah itu sedang bersama sebuah kecemasan. Melihat tubuh Kak Eka yang sekarang sudah berangsur membaik walaupun belum sepenuhnya bisa membuka mata. Ibu Mulyani yang biasanya lebih memilih untuk tidak tahu apapun permasalahan menantunya kini sudah berubah drastis. Beberapa kali menyuruh Dewi dan Teh Anggit, kedua anak perempuannya itu sibuk membawakan air hangat dan handuk untuk mengelap tubuh Kak Eka. Tidak pernah berbeda Gam rasa seorang ibu pada anaknya. Keluarga kita masih ada yang sakit sampai saat ini, dan sekarang perempuan ini kasihan sekali. Secepatnya Gam membereskan semua masalah ini, Bu. Ibu udah paham, Gam. Sudah banyak bicara dari kemarin dengan Umi Esi juga. Memang sudah harus begini keluarga kita. Iya, ibu juga sudah mendengar kekejaman dari bapak anak perempuan ini.
Sama dengan almarhum bapak kamu juga, Wi. Resiko dari masalah seperti ini jarang mempunyai pilihan lebih kalau tidak darah ya nyawa. Tetesan air mata Ibu Mulyani keluar begitu saja, kembali berada dalam bayang-bayang masa lalu, sebab masalah persekutuan suaminya yang memakan korban sebelum sembuhnya Teh Lasmi sampai saat ini, yang berada di salah satu rumah sakit jiwa. Semoga Arsa dan Eka tidak lama di rumah ini. Masalahnya segera selesai ya, Bu. Sementara jaga dan urus dulu Eka sebelum semuanya selesai di sini dulu saja. Kedua anak almarhum Pak Aji Prianto ini membutuhkan keselamatan, hanya itu. Suara Gama membuat tiga perempuan yang berada di dekat Kak Eka langsung menganggukkan kepalanya, apalagi mereka sama-sama perempuan dan bisa saling merasakan sebagai ibu maupun anak. Dewi mengikuti langkah Gama yang keluar dari kamar perlahan. Di ruang tengah, Arsa dan Pak Wahyu masih sibuk dengan tumpukan kertasnya itu. Walaupun terlihat dari tubuh Arsa sangat kelelahan sekali, beruntungnya penanganan Mang Idim kepada tubuhnya dan ramuan dedaunan yang Arsa minum bisa menyelamatkan dari kejadian semalam. Gam, kelopak mata kamu udah lelah banget gitu. Apa tidak ada waktu untuk istirahat lebih dulu? Harusnya iya, Wi, tapi lihat aja kakek udah melambaikan tangannya. Jaga dulu Arsa dan Kak Eka ya. Bukan untuk yang pertama kali Dewi sebagai istrinya Gama merasakan perasaan seperti ini. Harus melawan keras rasa cemasnya dan hanya doa dalam hatinya yang bisa berkata lebih banyak. Apalagi kini melihat jelas Ki Dudui sedang berbicara serius dengan Gama. Biar Budi dan Mang Idim di sini sampai Eka sadarkan diri. Ayo ikut ke rumah kakek dulu. Dari sana seharusnya kita mengetahui di mana Luweng Sancageti itu berada. Kakek teringat sesuatu. Ucapan Ki Dudui membuat Mang Idim dan Budi yang sudah kelelahan hanya menganggukkan kepalanya saja. Bahkan Gama menyarankan untuk istirahat di kamar yang biasa digunakan tamu di rumah. Sekarang saja kamu waktunya tidak banyak. Siang atau sore Amang lihat dulu keadaan keluarga Arsa. Seharusnya bisa. Keris itu juga masih di tangan Arsa. Sengaja belum aku ambil, aturannya masih sama ya Pak. Sebelum selesai aku biarkan saja untuk berjaga-jaga. Mbah Idim dan Budi langsung berdiri masuk dan melihat keadaan Kak Eka, diikuti Pak Wahyu dan Arsa. Sementara Gama sudah mengambil kunci dan pamit kepada Dewi untuk menuju rumah Ki Dudui di kampung halamannya. Kasih tahu Arsa sesuatu jika nanti kita pergi. Cara menggunakan lebih gila lagi keris itu, Bud. Aku mempunyai perasaan tidak enak. Di bawah terik sinar matahari yang sudah semakin meninggi, kendaraan roda 2 yang Gama kendarai membawa Ki Dudui sudah melewati jalanan kota. Beruntungnya kampung halaman Ki Dudui tidak memakan banyak waktu untuk sampai. Aji Prianto, ucap Ki Dudui tiba-tiba manakala baru saja motor terparkir tepat di samping rumahnya. Gama curiga, kek. Gama mengikuti langkah Ki Dudui langsung membuka pintu dapurnya karena dalam pikiran Gama ada 2 orang yang menjadi penyebab awal mula Sukma Ayu yang begitu brutal membabi buta memberikan teror pada keluarga Arsa. Semoga apa yang kita pikirkan sama. Tunggu kakek bawakan sesuatu dulu bekas peninggalan buyut kamu. Tidak ada pilihan untuk Gama ketika melihat sofa tua di ruang tengah rumah Ki Dudui untuk menjatuhkan tubuhnya. Apalagi perjalanan semalam tentu menguras pikiran dan tenaganya. Eka sudah sadarkan diri. Ini lagi disembuhkan terus oleh Mang Idim dan sudah masuk air ke dalam tubuhnya, kan? Sebuah pesan baru saja Gama baca. Pesan yang masuk ke dalam handphone ketika ia berada dalam perjalanan membuat Gama sedikit tenang. Kek, apa mau Gama bantu? Ini Dewi kasih kabar Eka sudah sadarkan diri. Tidak usah, tunggu sebentar lagi ini. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari kamar Ki Dudui. Nah, ini ada Gam, alhamdulillah. Ucapan itu membuat Gama langsung memaksakan tubuhnya itu untuk terbangun. Bahkan Gama cukup kaget ketika tiba-tiba dari balik pinggang Ki Dudui
mengeluarkan pisau yang sebelumnya Gama berikan pada Budi, pisau tua yang diambil dari tangan Amira. Dari sini seharusnya kita tahu. Beberapa kertas sudah Ki Dudi berikan pada Gama hanya dengan sebuah garis ukir yang terdapat di pisau itu. Ki Dudi sudah menganggukkan kepalanya berkali-kali seperti mengetahui sesuatu. Kertas apa ini, kek? Sama bukan? Lihat garisan ini dan gambar di kertas ini. Sama sekali, kek. Benar-benar sama. Lalu gambar kotak itu apa, kek? Gama melihat sebuah gambar kotak tua, kain dan beberapa benda-benda yang baru pertama kali ia lihat, termasuk gambar seperti rambut. Kilang Samana dulu pernah ke tempat ini. Sayangnya hanya dilewati begitu saja. Namun ia gariskan dalam kertas ini dengan apa yang ia ketahui, Gam. Bahkan ceritanya dulu pernah kakek dengar. Nama Huskal iblis itu mempunyai ciri ini yang sama dengan garis pisau dari rumah keluarga Arsa. Butuh beberapa hari kakek pastikan semua ini. Gama langsung dibuat kaget dengan ukiran pisau itu ketika didekatkan lebih jelas oleh Ki Dudi. Berada di bagian tengah dadanya gambaran dari iblis tersebut. Jadi ini yang akan Gama dan Budi cari, kek? Tidak kalian cari. Mereka sudah menunggu setelah kekacauan semua ini, Gam. Kecemasan dan ketakutan yang ada dalam diri kita, mereka juga sama merasakannya. Bedanya mereka dengan iblis itu. Dengan cepat tangan Ki Dudi menggambarkan sebuah jalan dan hutan di balik kertas tua yang sudah berwarna kuning. Hanya garisan pensil berwarna hitam saja yang sekarang terlihat jelas oleh Gama. Sesuai sangkaan Idim, nanti bisa ia pastikan lagi. Sebelah barat lembah dan sungai kecil, lalu sampailah di tempat yang dahulu kala disebutnya Sancaketi. Sayangnya tidak banyak orang yang berhasil mengadukan nasibnya di sana. Pergi dengan harapan besar lalu pulang dengan hilang nyawa. Harusnya tidak sulit untuk menemukan tempat ini, tapi penunggunya yang akan menghambat, yang belum bisa kakek pastikan. Ucap Ki Dudi dengan sangat serius, lalu menuliskan nama sebuah jalan dan lengkap dengan patokan-patokannya. Gama langsung memahami coretan isi kertas itu, apalagi benda-benda yang ada dalam kertas dan jalan itu sudah cukup menjadikannya bekal untuk menuju ke sana. Apa dari semua ini kakek bisa menemukan Mbah Didi Markadi dan Mas Haruni juga? Satu persatu dari perjalanan, kadangkala apa yang ada dalam pikiran kita menjadi sebuah jawaban, Kam. Kejadian sebelumnya juga seperti itu. Nanti kakek pasti akan bicarakan hal ini. Lipat dan bawalah kertas itu, tunggu perintah kakek dan Mbah Idim. Sekarang istirahat dulu saja di sini. Nanti kakek bangunkan. Ki Dudi perlahan sudah mendapati jelas keadaan cucunya itu kelelahan dan perlu tenaga lebih untuk perjalanan berikutnya. Terus saja Gama melihat setiap isi coretan tangan Kilang Samana yang tertulis jelas pada kertas tua. Hanya sebuah tulisan nama penunggu Sancaketi dan beberapa benda yang masih ia lihat dari gambarannya. Beberapa kali bulu pundak Gama berdiri membayangkan coretan perjalanan buyutnya itu kembali terbukti dalam kurun waktu yang sudah lama sekali. Bahkan puluhan tahun lamanya berbarengan dengan sekuat tenaga Gama menahan rasa ngantuknya. Dulu ada satu penyesalan yang sangat menyakitkan hati, yang tidak Uyut temukan. Tidak tahu itu tempat jadi lelaku sesat manusia di zaman sekarang.
menduakan pencipta untuk keinginan kemudahan dalam hidup. Lelaki jauh lebih tua mengenakan ikat kepala berupa sorban, mengenakan gamis berwarna putih, sedang mengelus kepala Gama perlahan masih terbaring, memegang kertas berisikan petunjuk soal keberadaan Lewang Sancageti. Buyut, Gama belum tahu semua itu berawal. Tapi ada anak-anak yang tidak bersalah membawa hal yang harus segera Gama selesaikan dengan cepat. Dalam hidup ini berlaku hukum tabur tuai. Cara terbaik untuk menolong diri sendiri adalah dengan menolong orang lain. Setiap jalan yang baik bakal terbuka pergi ke barat. Ada ular yang sudah menunggu besarnya melebihi semua pepohonan di hutan itu. Pertanda si Sanca sudah menanti. Kasih tahu dari mana Gama berasal, itu artinya sudah sampai di tempat yang dituju. Gama hanya terdiam mendengarkan ucapan Kilang Samana, tidak bisa mulutnya terbuka lagi. Hanya tatapan mata Kilang Samana melihat ke arah kertas yang ia pegang. Itu kertas bukan sembarang kertas. Semua tanda berada di situ. Selesaikan itu tempat buyut lewat, Gam. Pakai hati bacanya, menggambarkan pakai tindakan. Tidak semua darah harus dibalas darah. Tidak semua nyawa harus dibalas nyawa. Perkataan Kilang Samana yang penuh akan makna masuk ke dalam telinga Gama, diikuti semakin banyaknya keringat membasahi tubuhnya. Namun Gama paham semua ucapan buyutnya itu adalah jalan selanjutnya dalam perjalanan menerima semua warisan dari Kilang Samana. Baru saja sebuah tepukan perlahan kembali Gama rasakan mendarat tepat di pundaknya. Tangan Kilang Samana menunjuk ke arah depan pandangan mata. Siapa mereka, buyut? Suara Gama terbata-bata tatkala sekarang ia melihat samar-samar satu orang lelaki tua berdampingan dengan dua orang perempuan dan satu laki-laki sedang berdiri mematung. Sekujur tubuhnya penuh dengan darah, mereka semua membuka mulutnya seperti berkata sesuatu. Namun tidak bisa Gama pahami perkataannya itu. Pandangan mata Gama semakin jelas memperhatikan empat orang itu. Beberapa detik kemudian tiba-tiba Gama mengenali wajah satu persatu perempuan dan laki-laki yang sedang berada di dalam rumahnya. Eka, Arsa, buyut itu orang-orang yang sedang butuh pertolongan Gama. Kilang Samana yang sudah tidak ada di dekatnya malah melihat tiba-tiba dari balik mereka berempat sudah berdiri Sukma Ayu dan satu perempuan tua. Perempuan tua itu membuat Gama kaget karena sudah memegang pisau dengan di wajahnya terdapat bekas sayatan. Jangan, hentikan! Teriak Gama sangat keras karena dari jarak yang tidak terlalu jauh. Perempuan itu dengan cepat mengelilingkan pisau tajam di leher Eka dan Arsa hingga membuat darah memancar keluar. Namun sulit untuk Gama bergerak, kepala Arsa dan Eka sudah terkulai ke samping diikuti darah yang semakin banyak keluar. Dengan sangat dingin Sukma Ayu dan perempuan tua yang belum Gama ketahui itu berbalik badan. Kemudian berjalan meninggalkan lelaki dan perempuan yang masih mematung terdiam, tidak memperdulikan keadaan Arsa dan Eka. Semakin jauh langkahnya Gama melihat jelas sebuah kotak yang perempuan tua itu bawa. Lalu Gama mengingat ciri-ciri perempuan tua itu dengan bekas luka di bagian pipinya. Arsa, Eka! Teriak Gama jauh lebih kencang karena sama sekali lelaki tua dan perempuan yang sekujur tubuhnya penuh darah itu hanya mematung tanpa bergerak sedikit pun. Gama, bangun Gam! Hal itu membuat Gama langsung membuka matanya. Sudah terlihat Ki Dudui membawa handuk kecil dan gelas berisikan air putih. Kakek, tenang, buat diri kamu tenang. Minum ini cepat. Bahkan Gama langsung dibuat kaget ketika Meong Hideng sudah berada di dekatnya. Tubuhnya langsung dibantu untuk bangun oleh Ki Dudui. Kilang Samana, kek. Gama sudah tahu, ia tadi pertanda, kek.
Dengan masih tergesa-gesa bahkan semakin cemas akan penampakan yang terjadi dalam mimpinya, menyaksikan dengan tragis keadaan Arsa dan Eka. Ingat-ingat semua itu, Gam. Gama hanya menganggukkan kepalanya, langsung meminum air dalam gelas. Tangannya bergerak mengelap keringat menggunakan handuk yang diberikan oleh Ki Dudui. Ia perlu melepaskan baju yang dikenakan karena sudah penuh dengan keringat. Benar, Kek. Isi dalam kertas ini petunjuk. Gama ingat nama baru lagi di Leweng Sanjageti. Pikirannya terus mengulang kejadian dalam mimpinya, apalagi kini Meong Hideng sudah berada sangat dekat dengan kedua kakinya. Jangan kamu sebutkan nama itu, Gam. Datanglah Budi membawa kabar buruk dari kediaman Bahdi di Markadi, yang mungkin nanti akan kamu segera ketahui kabar itu. Jika kepergian sekarang harus bertaruh nyawa sekalipun, lakukan dan selesaikan semua ini, karena mereka juga sudah menanti kedatangan kamu. Ucap Ki Dudui perlahan membuat Gama semakin penasaran pada kabar buruk itu. Apalagi Ki Dudui langsung menunjuk ke arah handphone Gama. Gam, waktunya hanya malam ini saja yang tersisa. Sekarang Arsa dan Kak Eka yang tidak sadarkan diri yang mereka incar. 2 anak Aji Prianto. Selanjutnya keluarga kita. Pesan dari kontak bernama Mang Idim sudah Gama baca, membuat detak jantungnya kini berubah menjadi lebih kencang. Tenangkan diri kamu, bersihkan tubuh kamu. Qadha salat segera, tidak akan lama lagi. Waktu sore tiba dan pergilah. Idim sudah mengetahui di mana leweng itu berada dan bawa kertas itu sebagai bekal petunjuk. Kini pandangan mata kuningnya menyala dari Meong Hideng menatapnya terus-menerus. Ki Dudui langsung membawa kembali pisau itu. Sudah tahu akan diberikan pada siapa selanjutnya. Siap-siap, malam ini kita akan selesaikan. Pandangan Gama melihat tajam ke arah Meong Hideng. Naluri dalam diri Gama yang sudah mewarisi seluruh yang dimiliki buyutnya itu sudah perlahan kembali terasa muncul. Harusnya kabar buruk dari Budi bukan akibat malam itu menemui Badi di Markadi dan Mas Saruni. Gama semakin cemas karena sudah berjanji akan datang kembali ke kampung Leles Sawalangan. Cahaya kuning keemasan yang sudah perlahan turun dari sebelah barat membawa sebuah keindahan menerangi rumah putih yang berdiri kokoh. Sinarnya menerpa tanaman-tanaman dan bunga-bunga indah. Juga beberapa mobil mewah yang sudah terparkir. Pintu utama rumah itu sudah terbuka sedari tadi. Terlihat beberapa kali hisapan rokok yang sedang terjepit di antara jari Pak Hendra terus saja keluar. Isapan itu menggambarkan ketakutan karena dari sinilah dari malam ini semuanya dipertaruhkan. Hanya sedang ditemani seorang lelaki yang di bagian betisnya itu sudah dililit perban tebal. Bekas satu malam ada orang misterius yang menancapkan pisaunya sendiri sebagai senjata makan tuan. Lelaki itu sedang mengumpulkan dendam dan ambisi buta agar semuanya cepat terselesaikan. Padahal Joni, langkah kita tinggal satu lagi. Aku menikahi Elis dan kita buat seperti Sukma Ayu, semuanya akan abadi. Tapi orang-orang itu termasuk anak-anak Haji Prianto malah jadi hambatan. Tenang, Pak. Malam ini juga kepala Gama dan Budi saya bawakan untuk Bapak. Kalau bisa Bapak yang menghabisi mereka yang terakhir kalinya. Anggukan kepala Pak Hendra dan kepalan tangannya itu sudah dari kemarin malam menahan semuanya. Jika saja tidak diingatkan Ki Sarmadi, dirinya bisa lebih ceroboh menghadapi 2 nama Gama dan Budi. Beruntungnya Ni Ito sudah memberitahu terlebih dahulu setelah kejadian yang menimpa dirinya pada Ki Sarmadi. Apa saya ketuk saja Pak kabar Ibu Elis? Jangan, sudah kita tunggu saja, yang penting tiba di Leweng Sanjageti tepat waktu. Pak Hendra tahu betul dan butuh waktu untuk Ni Amira melakukan apa yang sudah diperintahkannya. Apalagi tidak akan lama waktu sore akan berganti dengan sendakala, waktu yang tepat untuk memulai malam yang tidak pernah Pak Hendra bayangkan datang menghampiri hidupnya. Dalam kamar bekas peninggalan Sukma Ayu, Ibu Elis sudah duduk menghadap cermin hanya menggunakan kain sinjang batik yang meliliti tubuhnya. Kain yang sama ketika waktu itu digunakan untuk menutup mayat Pak Haji Prianto yang terbaring di dapur.
yaitu pasangannya hanya menyisakan bola putih mata dengan suara nafas yang sesak. Rambut panjangnya dibiarkan terurai. Mulut Ibu Elis perlahan terbuka. Sekarang waktunya Amira. Berbarengan dengan sinar cahaya sore perlahan berganti untuk mengundang malam segera tiba. Suara itu bukan lagi dari Ibu Elis, melainkan Sukma Ayu yang sudah lama merasuki jiwa dan tubuh Ibu Elis. Gunting tua yang sebelumnya dititipkan oleh Ki Sarmadi pada Pak Hendra, kemudian diberikan pada Ni Amira, sudah perlahan memotong setengahnya rambut Ibu Elis, gunting yang sama sebelum digunakan almarhum Pak Haji Prianto. Cepat, jangan ragu Amira, agar semua ini selesai. Setelah anggukan kepala Ni Amira semakin cepat membuat gunting itu bergerak, hanya menyisakan rambut Ibu Elis sepanjang bahunya saja. Rambut itu dikepal oleh tangan Ni Amira dengan nafas yang sudah tidak tenang, sama halnya ketika kejadian di rumah lamanya ketika malam itu Pak Haji Prianto yang melakukan perbuatan tersebut. Tiba-tiba tubuh Ibu Elis bergetar, kepalanya terjatuh begitu saja ke alas meja cermin tua di hadapannya itu. Bahkan sampai mengeluarkan darah di bagian jidatnya. Nek, itu siapa? Suara Ibu Elis yang baru saja melihat sosok perempuan dari balik cermin sedang berdiri berdampingan di sebelah Ni Amira. Sudah diam, ini kelakuan suami kamu. Diam di kamar ini. Mana suami saya? Mana Dinda, mana? Teriak Ibu Elis sangat kencang tiba-tiba melihat gambaran Pak Haji Prianto dan Dinda sudah mematung dari dalam cermin dengan sekujur tubuhnya penuh darah. Ibu Elis langsung berbalik badan, mengetahui rambutnya sudah terpotong membuatnya semakin kalap. Ini demi kehidupan kita, Elis, paham? Tiba-tiba tangan Ibu Elis akan merebut apa yang sedang berada di tangan Ni Amira, namun kalah cepat dengan cepat Sukma Ayu. Dengan sangat dingin dan wajah pucatnya itu mendorong tubuh Ibu Elis yang masih duduk di atas kursi cermin, membuat punggungnya membentur keras ke arah cermin. Ayo keluar Amira. Kita selesaikan semua ini agar tugasku selesai di tangan Ki Sarmadi. Keabadian dan apa yang akan kamu inginkan akan segera terwujud. Hal itu membuat Ni Amira dengan cepat keluar dari kamar Ibu Elis, menguncinya dengan cepat. Nih, keluarkan aku. Teriakan dan pukulan ke arah pintu sekuat tenaga Ibu Elis lakukan tidak membuat Ni Amira peduli, malah mengabaikan apa yang sedang dilakukan Ibu Elis. Apalagi ia sudah tahu betul menantu dan istrinya dari Pak Haji Prianto, anaknya itu baru saja sadar dari segala pengaruh dan perbuatan suaminya sendiri. Ibu Elis yang sudah menangis sangat kencang baru saja melihat di atas ranjangnya tergeletak handphone. Bahkan sekarang dalam kepalanya yang sudah terasa pusing, ia juga mulai merasakan keanehan bisa menempati kamar ini dengan hanya menggunakan kain sinjang batik untuk menutupi tubuhnya itu. Ia ingat malam itu di rumah lamanya Pak Haji Prianto hanya berkata terakhir kali, "Ini tidak akan lama, Elis, demi keluarga kita." Lalu hujaman kekuatan suaminya itu memberikan nafkah sebagai suami yang ia rasakan dalam keadaan seperti sedang kerasukan, menyiksa dirinya dan memaksa ia harus menerima lumuran darah di wajahnya dan sadar terakhir kali. Melihat tubuh suaminya pun penuh lumuran darah di tubuhnya itu, kamar yang Bititin tempati langsung dibuka dengan kencang oleh Ni Amira. Mendapati Mang Karno yang sudah membaik keadaannya sejak malam itu, Arsa dan Eka keluar dari rumah. Titin, ingat, balas nyawa suami kamu. Kamu berutang nyawa pada saya. Sumohoni. Iya sudah, tolong jangan bunuh Karno. Bititin masih ingat malam itu ketika perempuan berwajah pucat hampir saja membunuh suaminya dengan cara dicekik, dan beruntungnya Ni Amira segera datang melihat keadaan mereka berdua sehingga bisa dicegah kematian Mang Karno di tangan Sukma Ayu. Jangan ada yang buka kamar Elis sebelum saya kembali, ingat, atau anak kalian menjadi yatim piatu. Mang Karno hanya bisa terdiam, tidak menyangka pertaruhannya agar anaknya sembuh malah membahayakan keadaan ia dan istrinya. Hanya bisa melihat Ni Amira berjalan keluar kamar dengan tergesa-gesa, kemudian menutup pintu dengan sekuat tenaga. Lama sekali nih. Apa semuanya sudah? Ucap Pak Hendra ketika melihat Ni Amira berjalan tergesa-gesa sudah memakai kebaya hitam, sebuah pakaian yang sama dengan Sukma Ayu waktu itu, membuat Pak Hendra hanya bersorak gembira dalam hatinya. Sudah, semua sudah aku kunci termasuk jendela dan semuanya. Bagus. Kelihatan cantik sekali nih malam ini menggunakan kebaya itu. Setelah malam ini kita rayakan sebuah keabadian. Apa Elis terluka nih? Jangan dulu mati, Elis itu terlalu sayang nyawanya.
Bukankah itu sudah menjadi kesepakatan kita untuk menjadikan Elis persembahan? Meneruskan tali pertemanan dan kekeluargaan saya dengan Pak Haji Prianto. Sabar. Besok keadaannya akan berubah seketika dan besok juga akan aku nikahi Elisnya. Setelah Arsa dan Eka menyusul Dinda dan bapaknya. Joni langsung menutup pintu rumah setelah Pak Hendra dan Ni Amira berjalan menuju mobil yang akan mereka gunakan menuju Lewang Sancageti. Karena Ki Sumardi sudah menantinya di sana, apalagi gelap malamnya akan mengiringi langkah mereka bertiga. Akan ada Sukma Ayu selanjutnya nih. Sukma Ayu dan tubuhnya yang membangkar akan abadi bersama Ki Sarmadi. Tenang saja, dari Lewang Sancageti kita akan mulai kembali dan dua orang itu akan mati. Ini kan yang sudah kita sepakati dari dulu ketika di pertemuan pertama kita nih. Hendra berusaha membuatnya Amira tenang setelah melewati kejadian barusan, mengulas sedikit hal penting yang sudah menjadi kesepakatan. Mang Karno dan Bititin hanya bisa terdiam di dalam kamar, berada dalam titik ketakutan yang sedang dialaminya masing-masing. Apalagi ketika lampu terang mobil menyala, Ibu Elis melihat Pak Hendra dan Ni Amira masuk ke dalam mobil dari balik jendela. Namun kini tiba-tiba jambakan pada sisa rambutnya yang sudah pendek berantakan ia terima, membuatnya terjatuh ke lantai, hampir membuat sarung sinjang yang melilit di tubuhnya lepas. Seretan pada tubuhnya terjadi begitu saja, padahal tanpa ada wujud yang Ibu Elis lihat. Handphone yang dari tadi ia pegang untuk menghubungi Arsa dan Eka sudah terjatuh dari genggaman tangannya, dan suara teriakan Ibu Elis didengar jelas oleh Mang Karno dan Bititin. Terus saja kepala Ibu Elis dibentur-benturkan ke arah kayu cermin berkali-kali. Matanya terus mencari wujud yang sedang menyiksanya tanpa ampun, sampai bagian jidat dan wajahnya itu kini sudah keluar darah. Tatapan kecemasan pada terbaringnya kembali Kak Eka dan kondisinya jauh semakin memburuk, sudah berdampingan dengan tubuh Arsa yang sama dengan kakaknya. Sudah tidak sadarkan diri di kamar kerja Gama, apalagi sebelumnya tiba-tiba bagian kepala Arsa seperti ada yang membenturkannya berkali-kali ke arah tembok. Padahal baru saja Arsa dan Pak Wahyu mendapati apa yang mereka cari. Dari data-data kertas yang masih berserakan di atas meja dan berbagai surat kabar, juga informasi dari teman-teman Pak Wahyu membenarkan 10 tahun yang lalu almarhum Haji Prianto sudah mengenal Pak Hendra. Handphone Arsa bahkan beberapa kali menerima panggilan masuk dari Ibu Elis, Kang. Ada perasaan juga yang jauh mengerikan, entah benar atau tidak. Hal itu membuat Gama dan Dewi melihat pesan itu hanya bertuliskan, "Tolong Ibu Sat, takut ini tolong." Dikirimnya berkali-kali pesan itu oleh Ibu Elis. Gama belum bisa ia pastikan kebenaran pesan itu. Apalagi tahu betul Ibu Elis sangat dekat dengan Ni Amira setelah ia saksikan malam itu di Rumah Putih. Kini Gama melihat Mang Idim dan Budi yang berjalan tergesa-gesa dari arah musola. "Aku pergi dulu, Wi. Doakan ya. Kalau ada lagi kabar atau pesan apapun dari handphone Arsa, beritahu aku dengan cepat. Kang, pastikan aman keadaan rumah. Ki Dudu akan di sini juga." Bukan lagi tentang keselamatan keluarga Arsa yang berada di pundak Gama saat ini, melainkan keluarganya juga. Karena ia sudah tahu kemungkinan apa yang akan terjadi jika kelak ia tidak bisa kembali ke rumah ini. Ancaman terbesarnya adalah keluarganya, apalagi nama Ni Ito yang selanjutnya harus ia cari tahu kenapa bisa bersama Ki Sarmadi. Gelap malam sudah menanti Gama dan Budi untuk segera pergi menuju sebuah tempat yang sebelumnya sudah dipastikan oleh Mang Idim dan beberapa hal yang sudah Gama ketahui. Gam, ini nama kampungnya, ini ciri-cirinya sama dengan coretan kertas itu. Waktunya sudah tiba, pergilah. Budi sudah Amang kasih tahu lengkap agar kalian sampai dengan cepat. Mang Idim sudah menuliskan semua coretan di kertas kedua yang akan Gama masukkan ke dalam saku celana jeans yang ia kenakan, bersama gelang genge yang ia pastikan berkali-kali tidak ketinggalan. Gama dan Budi hanya mengangguk, apalagi dari tadi kedatangannya kembali ke rumah, Ki Dudu tidak berbicara apapun lagi. Lebih memilih membakar rokok dan menenangkan hatinya, manakala cucunya akan kembali pada jalan takdir. Titipan dan warisan buyutnya Ki Langsamana. Kondisi Arsa dan Eka tergantung kalian di sana. Tapi takdir mati bukan di tangan kita. Ingat, bukan kita yang mencari mereka.
Tapi mereka sudah menanti kalian. Jika keadaannya berubah dan semakin membahayakan kalian, Amang tidak akan tinggal diam. Keris sudah Amang pindah tangankan pada Pak Wahyu dan sudah dijelaskan semuanya. Gama yang sebelumnya sudah memimpikan kejadian mengerikan dan ditemui oleh Ki Langsamana sudah tidak bisa menahan dirinya agar segera pergi. Apalagi melihat kecemasan seluruh keluarganya malam ini, termasuk Dewi yang hanya berdiri di depan kamar kerjanya menjaga keadaan Arsa dan Eka. Mang Idim langsung duduk ketika Ki Dudu berdiri mengeluarkan pisau tua yang sebelumnya Budi ambil dari tangan Ni Amira. Budi, aturannya masih sama. Selain menjaga Gama, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Baik, Kek. Budi sangat paham. Pergi dan cepat kembali. Salam yang diberikan pada Ki Dudu dan Mang Idim melepaskan langkah Budi dan Gama untuk menaiki motor menuju alamat di mana Leweng Sancageti berada. Mungkin kita harus jauh lebih cepat, Bud. Bisa gua atur, Kang. Dengan laju kendaraan bermotor yang kini melewati jalanan kota, sepanjang jalan Gama hanya berpikiran tentang apa yang akan menimpa dirinya dan Budi. Ki Sanca, nama itu kamu ingat-ingat, Bud, yang akan memastikan kebenaran tempat itu. Terus saja rangkaian tentang mimpinya bersama Ki Langsamana sedang Gama ingat. Kalau menghambat tujuan kita siapapun itu, akan aku habisi. Sebelum berhadapan dengan Hendra, Joni dan Sarmadi itu semua jatah aku, Kam. Ingat. Sudah hampir 2 jam kendaraan roda 2 yang Budi dan Gama tumpangi itu melintasi beberapa jalan. Di bawah langit malam mereka berdua sama sekali tidak menemukan kesulitan yang berarti. Apalagi beberapa kali Gama pastikan membuka lipatan kertas yang Mang Idim berikan. Sejauh ini perjalanan melewati jalanan kendaraan yang benar. Di depan belok, Bud, itu sudah ada sungai besar. Berarti benar gambar Mang Idim ini. Tidak jauh belokan ke sebelah kiri. Pasti ada lembah dan sungai kecil sebelum membawa airnya ke sungai yang jauh lebih besar itu. Sehabis kampung ini, Kam. Benar, ayo cepat. Sudah tidak ada lagi yang Gama pikirkan, apalagi ia akan segera sampai pada sebuah leweng yang ia cari saat ini. Perasaan semakin tidak tenang. Apalagi kini bayangan mengenaskan keadaan Arsa dan Eka sudah cukup membuatnya untuk segera sampai. Setelah hamparan pohon pinus yang sangat luas menjepit jalanan dan gelap semakin pekat, dari kejauhan sudah terlihat oleh Gama dan Budi hamparan hutan jati, juga beberapa hutan yang tidak mereka ketahui nama pepohonannya itu. Sampai di sana, Kam. Budi semakin menarik kencang gas motornya. Tidak lama motor sudah berhenti. Gama langsung turun dan memastikan lokasinya dari gambar yang sedang ia lihat jauh lebih jeli dari sebelumnya, sambil matanya memperhatikan sekitar hutan.